Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, kembali lagi dengan saya Adela Rizky Nur Atikah dari PGSD 7B NIM 1805074, mahasiswi Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Sumedang. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai rangkaian listrik seri dan paralel. Yuk kita simak bersama. Nah, ini adalah tampilan simulasi yang akan kita rangkai oleh rangkaian arus listrik searah atau DC. Arus listrik DC adalah aliran elektron dari titik yang energi potensialnya tinggi ke titik lain yang energi potensialnya rendah. Di sini terdapat beberapa komponen. Yang pertama ada kabel, lalu ada baterai, lalu ada lampu, lalu ada resistor, lalu ada saklar, lalu ada sekring, lalu ada uang kertas, lalu ada paperclip, lalu ada koin. Nah, di sini terdapat tampilan yang dapat ditampilkan, yaitu ada elektron dan konvensional atau arus listriknya. Lalu ada labels, lalu ada value, value itu nilai, dan di sini ada voltmeter. Voltmeter itu yaitu alat untuk mengukur tegangan atau beda potensial listrik. Yang selanjutnya ada ammeter atau sering disebut dengan amperemeter, yaitu alat untuk mengukur besarnya arus listrik. Merangkai rangkaian seri dan paralel, kita mencoba komponen apa saja ya yang dapat menghantarkan arus listrik. Ayo kita bikin rangkaiannya. Di sini ada kabel, lalu ada lampu, disambung lagi dengan kabel, dan ada baterai, lalu disambung lagi dengan kabel. Ada saklar untuk mematikan dan menghidupkan lampu. Nah, yang pertama yaitu komponen resistor. Apakah komponen resistor dapat menghantarkan arus listrik? Ya, kita mulai. Nah, pada komponen resistor sendiri dapat menghantarkan arus listrik karena lampu dapat menyala. Kemudian komponen sekring. Apakah komponen ini dapat menghantarkan arus listrik? Coba kita lihat. Ya, komponen sekring dapat menghantarkan arus listrik karena lampu dapat menyala. Selanjutnya yaitu uang kertas. Nah, kalau uang kertas bisa dapat menghantarkan arus listrik tidak ya? Coba kita lihat. Oh, ternyata uang kertas tidak dapat menghantarkan arus listrik karena lampu tidak menyala. Sekarang kita ganti dengan paperclip atau penjepit kertas. Apakah penjepit kertas dapat mengantarkan arus listrik? Kita lihat. Wah, ternyata
penjepit kertas dapat menghantarkan arus listrik karena lampu dapat menyala dengan baik. Nah, yang terakhir yaitu komponen koin. Apakah komponen koin dapat menghantarkan arus listrik? Mari kita coba lihat. Nah, komponen koin juga ternyata dapat menghantarkan arus listrik. Dapat dilihat karena lampunya dapat menyala. Bagaimana jika tidak menggunakan komponen apa-apa, hanya menggunakan baterai saja? Apakah dapat menyala juga? Ayo kita coba lihat. Nah, ternyata menggunakan baterai saja dapat menghantarkan arus listrik karena lampu tersebut dapat menyala dengan baik. Selanjutnya kita akan membuat rangkaian seri terlebih dahulu. Kita di sini membuat dengan 3 hambatan atau dengan 3 lampu. Menggunakan 3 lampu. Dengan rangkaian seri maupun rangkaian paralel. Nah, setiap hambatan yang kita lihat dulu, tampilkan nilainya. Nah, setiap hambatan atau lampu tersebut kita beri nilai yang berbeda-beda. Yang pertama ada 10 ohm, yang kedua ada 15 ohm, dan yang ketiga kita beri hambatan sebesar 20 ohm. Arus listriknya menggunakan amperemeter dan menghitung tegangannya menggunakan voltmeter. Di sini kita menghitungnya dengan menyimpan ampermeter di setiap lampunya. Nah, lampu yang pertama yaitu kuat arusnya sebesar 0,2 ampere. Nah, yang lampu yang kedua yaitu 0,2 ampere juga, dan lampu yang ketiga yaitu 0,2 ampere juga. Jadi, pada rangkaian seri ini, arus di setiap hambatan itu sama. Nah, selanjutnya kita akan menghitung tegangan pada arus rangkaian seri ini. Yang pertama, di lampu pertama atau di hambatan pertama, 2 volt. Besar tegangannya yaitu 2 volt, yang hambatan pertama. Selanjutnya, hambatan kedua 3 volt. Selanjutnya, hambatan ketiga atau lampu ketiga tegangannya sebesar 4 volt. Ini berarti semakin besar hambatan, maka semakin besar tegangannya. Nah, pada rangkaian seri ini, tegangan keseluruhan yaitu penjumlahan dari tegangan tiap hambatan, yaitu pada tegangan 1 tadi,
tegangannya besarnya 2 volt, pada hambatan 2 besarnya 3 volt, dan pada hambatan 3 besarnya 4 volt. Jika dijumlahkan yaitu sebesar 9 volt. Kita lihat secara otomatis menggunakan voltmeter. Nah, hasilnya sama dengan apa yang dijumlahkan tadi. Rangkaian seri ini sering disebut dengan rangkaian pembagi tegangan. Nah, selanjutnya hambatan total. Hambatan total dari rangkaian seri ini adalah penjumlahan dari hambatan setiap komponen. Jadi, hambatan 1 atau lampu 1 ditambah hambatan 2 atau lampu 2 ditambah hambatan 3 atau lampu 3. Nah, mengapa ya pada lampu ketiga ini nyalanya lebih terang? Karena pada rangkaian seri, semakin besar hambatan mempunyai beda potensial lebih besar pula, sehingga yang memiliki hambatan paling besar nyala lampunya semakin terang. Pada rangkaian seri ini, jika salah satu lampu dipotong, maka semua lampu akan ikut mati. Nah, mengapa pada lampu ketiga lebih terang cahayanya? Karena pada lampu ketiga ini memiliki hambatan yang paling besar. Sehingga semakin besar hambatan, semakin mempunyai beda potensial yang lebih besar pula. Jadi, yang memiliki hambatan paling besar nyala lampunya semakin terang pula. Selanjutnya yaitu rangkaian paralel. Kita akan mengubah terlebih dahulu rangkaiannya. Nah, rangkaian paralel ini yang biasa dipakai di instalasi perumahan atau rumah-rumah. Nah, rangkaian paralel ini sama seperti tadi, memiliki hambatan yang berbeda-beda di rangkaian paralel ini. Sekarang kita akan mencoba menghitung tegangan di setiap hambatan menggunakan alat voltmeter. Hambatan pertama itu ada sebesar 9 volt. Lalu hambatan yang kedua sebesar 9 volt. Lalu hambatan yang ketiga sebesar 9 volt juga. Jadi, pada rangkaian paralel, tegangan di setiap hambatan sama.
Sekarang kita akan menghitung arus listriknya pada setiap hambatan. Pada hambatan yang pertama sebesar 0,45 ampere, hambatan yang kedua sebesar 0,660 ampere, dan hambatan yang ketiga sebesar 0,90 ampere. Maka pada rangkaian paralel semakin besar hambatan, maka arus listrik pun semakin besar. Nah, pada rangkaian paralel, tingkat terangnya lampu bergantung pada arusnya. Nih, yang hambatan pertama mempunyai besar arus 0,45, hambatan kedua mempunyai nilai arusnya 0,60, dan yang ketiga mempunyai nilai kuat arus 0,90. Lampu yang paling terang adalah lampu yang hambatannya paling kecil. Nah, lampu yang mempunyai hambatannya paling kecil yaitu lampu yang pertama. Nah, pada lampu yang mempunyai hambatan paling kecil pada rangkaian paralel yaitu lampu yang paling terang. Arus keseluruhan pada rangkaian paralel yaitu jumlah arus di masing-masing hambatan. Arus keseluruhannya yaitu jumlah masing-masing pada tiap hambatan. Coba kita di sini arus 1,95. Berarti ini arus keseluruhan ini penjumlahan dari arus lampu pertama, arus lampu kedua, dan arus lampu ketiga. Yang dihasilkan yaitu 1,95 ampere. Sehingga pada rangkaian paralel disebut juga dengan rangkaian pembagi arus. Nah, pada rangkaian paralel jika salah satu lampu dimatikan, lampu yang lainnya tidak ikut mati dan tetap menyala. Rangkaian paralel ini berguna untuk pemasangan instalasi di rumah. Nah, dari beberapa penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa benda yang dapat mengantarkan arus listrik yaitu kabel, baterai, lampu, resistor, sekring, dan koin. Sedangkan benda yang tidak dapat mengantarkan arus listrik yaitu uang kertas. Selanjutnya yaitu ada rangkaian listrik seri. Rangkaian listrik seri mempunyai karakteristik yang pertama, arus di setiap hambatan sama. Yang kedua, semakin besar hambatan, maka semakin besar tegangannya. Yang ketiga, tegangan keseluruhan, yaitu penjumlahan dari tegangan tiap hambatan. Yang keempat, rangkaian seri sering disebut dengan pembagi tegangan. Yang kelima, hambatan total, yaitu jumlah dari hambatan tiap komponen. Yang keenam, jika salah satu hambatan dimatikan, atau jika salah satu lampu dimatikan, maka semua lampu ikut mati. Kemudian ada rangkaian listrik paralel. Mempunyai karakteristik, satu, tegangan di setiap hambatan sama. Yang kedua, semakin besar hambatan, maka semakin besar arus listriknya. Yang ketiga, tingkat terang lampu bergantung pada arus. Yang keempat, lampu yang paling terang adalah lampu yang paling kecil hambatannya. Yang kelima, arus keseluruhan yaitu jumlah arus di masing-masing hambatan. Dan yang keenam, jika salah satu lampu dimatikan, maka lampu yang lainnya akan tetap menyala. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.